Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Zahra dengan NIM B1D1240096. Pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan membahas terkait mencari kasus atau data untuk mengerjakan mouse in, max, dan juga sumifs pada Excel. Jadi yang pertama itu kita akan mencari min dan juga max dari sebuah data pada tabel. Yang pertama, tabelnya itu kan kasusnya buat sendiri, jadi atau cari sendiri. Jadi di sini pertama-tama kita buatkan tabelnya dulu, tabel data. Kita langsung ketik saja yang pertama. Terus nama suara. Terus kolom ketiga kita isi tinggi. Terus nama dan ini misalnya ya. Terus kita masukin berapa ini. Jadi di sini kemudian sudah ada data pada sebuah tabel. Terus kita contoh data grafik. Ya, sekarang kita tinggal cari nilai minimum dan juga nilai maksimum dari data pada tabel tersebut. Jadi untuk mencari nilai minimum maksimal itu ada rumusnya tersendiri pada Excel, sehingga datanya bisa muncul secara otomatis. Yang pertama, nilai minimum. Caranya kita tinggal klik sama dengan dulu, terus kita blok ini kolom. Jadi sebelumnya yang pertama itu kita tulis dulu rumusnya, baru kita blok kolom tingginya. Yang itu muncul. Terus sekarang kita cari maxnya dulu. Akhirnya sama, maksudnya itu sama dengan, lalu diawali dengan kaliman. Terus kita ketik max, terus kita blok juga kolomnya, kurung, klik lagi ya. Jadi nanti ini semua masing akan muncul secara otomatis nilai minimum dan juga nilai maksimum dari data yang sudah dapat. Karena sudah selesai, kita langsung cek saja nilai minimumnya di sini 152. Kalau kita tadi betul, jadi yang nilai minimumnya itu 152,
dan nilai MACD itu ada di 1,7. Kalau kita lihat juga di sini betul bahwasanya nilai tertinggi yang mempunyai tiga paling tinggi antara yang lain adalah pada di 100 highlight juga. Jadi begitu, itu rumus max sangat sederhana. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari cara menggunakan rumus sum if pada kemudian tabel data juga. Apa bedanya sum if dan sum if? Jadi dua rumus tersebut itu sama-sama untuk mencari data data yang memiliki kriteria tertentu. Dan kalau sum if itu hanya bisa mencari data dengan kriteria tertentu itu tidak lebih dari satu. Nah, sedangkan sum if s yaitu bisa kemudian mencari data dengan kriteria tertentu dengan lebih dari satu kriteria. Hanya dia ada S di belakang. Nah, pertama-tama itu kita harus punya datanya dulu. Jadi kita buat dulu juga data tampil. Terus di sini saya mau masukkan kasus terkait penjualan barang. Penjualan motor lah. Barang itu motor ada budi pelajar. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita anggap datanya per tabel. Setelah nomor kita ada ya merek, terus ada tipenya, lalu ada stok, itu ada kira-kira berapa merek motor ya, karena 8, 9, 10 masuk mereknya itu yang pertama ada kedua Honda lagi, setelah itu Yamaha, setelah itu Honda lagi, kita lanjut lagi untuk isi kolom tipenya yang pada ini. Oh, sorry guys, jadi di sini ada kolom warnanya. Jadi kita masukin ya warna. Pertama itu ada merah dan biru. Lalu kita masukin warna. Kira-kira seperti ini. Ya. Kita buat dirapikan tabel. Jadi tabel datanya sudah jadi. Terus sih. Jadi kita akan mencari total. Kita akan mencari total stok dari motor dengan tipe dan warna berikut. Pertama itu Honda Genio dengan warna hitam. Kedua kita akan ke Yamaha dan ke terakhir kita cari
berdasarkan fungsi dari SUMIFS itu sendiri, ini untuk menjumlahkan nilai dia berdasarkan dengan kriteria tertentu. Jadi dengan fungsinya di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari kemudian para kemudian data yang memiliki beberapa atau lebih dari satu kriteria. Langsung saja rumusnya itu yang pertama itu sama dengan terus ketik SUMIFS delete SUMIFS, lalu yang pertama itu blok style range merek no sorry salah, yang pertama itu kita blok dulu style range dari stoknya, lalu titik koma, lalu kita blok lagi style range pada merek titik koma terus tanda petik, karena di sini diminta Honda jadi apa yang kita ketik itu harus kemudian sesuai dengan nama pada tabel sehingga bisa terbaca rumusnya. Bukan lagi kita blok lagi style range pada tipenya titik koma tanda petik lagi, klik lagi print. Yang terakhir pada style range warna ketik sesuai dengan perintah saya harus sama pada ya, baca. Jadi kalau sudah begini, ini ada tiga kriteria. Jadi di sini kriteria pertama itu ada pada Honda, terus kriteria kedua ada pada Jepang, dan yang ketiga itu kriteria pada warna. Jadi kita klik enter. Jadi otomatis keluar ya angkanya. Lanjut lagi yang kedua, seperti tadi, pertama blok dulu sekarang stop, blok lagi di blok range. Nah, masukkanlah kriteria range pertamanya itu dipastikan harus sesuai dengan nama air tabel. Ya, masukkanlah lagi ke kriteria yang ketiga, yaitu namanya kurung dengan otomatis ya. Yang terakhir, nah seperti sebelumnya, jangan lupa untuk selalu menambahkan titik koma. Itu rumusnya nanti terus. Oke. Wah, sorry guys, salah harus. Oke, jadi ini rumus itu udah terpakai, jadi itu udah secara otomatis terganti. Tinggal kita sesuaikan saja. Kalau kita lihat di pendajiannya itu yang pertama ya, di sini itu kasih kita ada 7. Kalau kita lihat secara langsung, kita lihat nah, sesuai ya yang pertama. Terus yang kedua lagi, secara otomatis luar angka ini nilai 28. Kita cari lagi tabelnya, oke sesuai ya, yang merah. Terakhir itu pada data Suzuki Smash 10. Jadi kurang lebih seperti ini ya, rumusnya sangat sederhana. Jadi yang harus diperhatikan itu bagaimana titik komanya dan juga ketika kita mengetik kriterianya itu juga harus kemudian sama persis dengan yang ada pada data tabel sehingga bisa terbaca dengan rumus. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.